Kalau kita tidak punya kebudayaan tinggi dan ilmu pengetahuan yang tinggi, nggak mungkin kita membuat alat musik seperti ini karena ini metalurgi. Tidak mungkin. Semua yang punya teknologi metalurgi pasti bangsa itu punya pengetahuan yang sangat tinggi. Itulah ornamen beberapa yang ada di Candi Borobudur yang para seniman datang melakukan riset. Purwacaraka, Dewa Bujana, Tri Utami datang ngobrol dengan saya, ternyata dia melihat seluruh relief yang ada di Candi Borobudur dicari, itu alat musiknya apa? Coba diterjemahkan kembali, dibuat alat musik menurut imajinasinya, dan dimainkan oleh seniman yang hebat itu, muncullah Sound of Borobudur, boleh dilihat di YouTube, dan ternyata luar biasa. Maka perdebatannya adalah, apakah pada saat itu sebenarnya Borobudur itu sebagai pusat budaya yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, ataukah dunia yang kemudian berkumpul di pusat budaya itu, ataukah bolak-balik interchangeable? Yang mana? Inilah misteri sejarah, misteri kebudayaan yang kemudian kita bisa lihat dari relief itu. Maka kalaulah kemudian ada banyak kemiripan, maka sebenarnya kami ingin bekerja sama kembali agar anak cucu kita nanti tidak kehilangan apa yang leluhur kita sudah berikan kepada kita. Dan tidak heran jika sumber induk sejarah Jawa memang berada di Kerajaan Bali. Mulai dari negara Kertagama, Sutasoma, Pararaton, Tantu Pagelaran. Ini semuanya ada di sini. Ilmuwan boleh berbicara, saya senang tadi Pak Koster mulai mencari lagi ya, tulisan-tulisan masa lalu didigitalkan, mungkin ditulis dalam bentuk buku, sehingga anak-anak kita juga akan membaca itu kembali, sehingga tidak akan hilang, tidak akan pernah putus dari budaya yang ada. Dan tentu sejarah panjang antara Jawa dan Bali ini telah menyebabkan proses akulturasi yang demikian kuat. Dan mulai dari agama, seni budaya hingga pemerintahan, maka ini memunculkan konsep kepemimpinan masyarakat yang ada di Bali, termasuk yang ada di Jawa. Mirip-mirip. Ini ada yang mengacu pada hasta brata. Maka biasanya kalau orang tua di Jawa memberikan petuah pada para pemimpin, kami gubernur, ada para bupati wali kota, kades, camat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sana. Maka hasta brata ini menjadi sifat yang mesti dimiliki. Dan terjemahannya ternyata sangat filosofis. Umpama saya sampaikan bumi, memiliki sifat seperti bumi. Ini siap menjadi pijakan dan memberikan sumber utama kehidupan dan sabar. Sabar. Jadi kalau jadi pemimpin, ya siap diinjak kepalanya oleh rakyat. Karena tuanya rakyat. Maka apa yang terjadi? Kesabaran inilah yang kemudian memunculkan bahwa rakyat akan percaya. Maka ada filosofi barat atau Tiongkok, saya lupa ya. Kalau ada sejarawan tolong saya diluruskan. Kalaulah ada kekuatan tentara yang penting di negara, tentara, pangan, dan kepercayaan. Kalau hilang satu, mana yang harus hilang? Ternyata tentara. Kalau harus hilang kedua, mana yang harus hilang? Pangan. Maka yang utama tidak boleh hilang adalah kepercayaan. Itu luar biasa. Bumi. Yang kedua adalah matahari yang memberikan energi dan membuka kesadaran. Dan ini untuk meraih tujuan dan mendorong kolaborasi dalam kehidupan. Menyinari, memberikan semangat sebagai energizer kepada rakyat agar rakyat tidak ngelukru. Saya kira seluruh kepala daerah kemarin hampir ngelukru. Kena COVID. Semuanya stres, tidak ada ilmunya, semua harus melakukan improvement, dan kalau kita tidak teguh seperti matahari, nggak bisa menyinari, nggak bisa memberikan energi, pasti semua sudah loyo. Ada juga bulan yang mampu memberikan ketentraman dan kedamaian meski di tengah kegelapan. Damai, tenang, tidak panas, orang akan merasakan senang dan bahagia. Atau bintang, ada Bu Bintang soalnya di sini. Yang mampu menjadi penunjuk arah di tengah kegelapan dan mampu memberikan inspirasi. Teguh dia. Saya dididik di sekolah, di keluarga, dan di partai.
Maka kalau kita mau belajar keteguhan, belajar dari Bu Mega. Kurang apa coba menyiapkan diri 9 bulan digempur habis-habisan. Ibu Mega masuk kualifikasi Hasta Brata. Tenang, tidak marah, dilawan dengan konstitusi, dan kepercayaan itu akhirnya ada sejak saat itu sampai dengan hari ini. Keteguhan. Memiliki sifat langit, yakni mampu menaungi dan melindungi karena memiliki pengetahuan yang luas dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Maka sebenarnya nenek moyang kita sudah bicara bahwa kita mesti belajar, kita mesti membaca, kita mesti berdiskusi agar kemudian pengetahuan kita luas. Seperti hari ini tantangan global kita adalah geopolitik yang makin multipolar. Hari ini kemudian kita tahu bagaimana kekuatan ekonomi di tengah alam yang makin tergerus, kerusakan, global climate change, isu lingkungan yang kemudian menjadi perhatian publik termasuk Gen Z yang sangat tertarik pada isu ini, maka rasa-rasanya inovasi kepemimpinan kita juga harus mempertimbangkan ilmu yang sangat luas itu. Tidak ada Bapak Ibu sekarang yang mengacu pada 1-2 negara. Maka saya ingat pidatonya Pak Macron, Perdana Menteri Prancis, Presiden Prancis. Dia sampaikan, ada loh negara yang sekarang ini kuat sekali karena budayanya yang unggul. Dan mereka mulai tidak mengikuti kita, katanya begitu. Dulu orang belajar seni budaya ke Prancis. Orang bicara soal industri datang ke Inggris. Dan orang bicara pertahanan termasuk perang ke Amerika. Tapi hari ini ada negara yang kuat dengan budayanya sendiri, membangun sistemnya sendiri dan kuat. Rusia, Tiongkok, dan India. Maka berikutnya kita mesti mengejar mimpi kita di 2045, Indonesia mesti berikutnya. Ada soal itu. Dan memiliki sifat angin yang selalu meniup sepoi-sepoi dan masuk ke dalam. Nah ini yang menarik. Mampu berada di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja, serta pengaruhnya bisa langsung dirasakan. Nih, kalau kami diajarkan agar selalu bertemu dengan rakyat. Kalau baca buku sejarahnya itu, layaknya Bung Karno pada saat ketemu si Marhen. Dia datang, dia bertanya, dia merasakan, dan kemudian diangkat menjadi sebuah isme, dan itulah menjadi landasan perjuangan kita. Tiap hari. Tiap hari. Maka kalau Pak Koster bilang, ini ada desa adat, ada kepala desa, beliau-beliau ini pasti tiap hari ketemu dengan rakyat. Dicaci maki, dimintain tolong, diucapkan terima kasih, disanjung, pasti mereka yang paling tahu. Karena punya sifat angin itu. Tapi sifat api yang mampu bersikap adil dan berani tidak pandang bulu. Karena nyala api akan menyesuaikan objek yang terbakar. Yang dekat pasti terbakar. Maka mesti hati-hati. Dan mampu menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Diajarkan oleh nenek moyang kita sifat api itu. Kalau kamu dekat kebakar. Tidak ada takutnya begitu. Dan tidak ada api itu nyalanya ke bawah. Kalau toh ke samping pun dia karena tertiup angin, pasti dia akan langsung ke atas. Sebuah sikap konsistensi dari api. Budaya Bapak Ibu. Saya kira ilmu ini kalau kita rasakan secara filosofi dan kita lakukan pasti akan sangat luar biasa. Dan terakhir samudra. Mampu menjadi hilir yang menerima semua air yang mengalir padanya. Apapun. Tadi protes, dibully, dimintai, tolong, dicaci maki, ataupun disanjung menjadi muara dan samudra. Kalau orang Jawa bilang mesti jembar dodone, lebar, dadanya lebar untuk menerima dengan sabar, tidak marah. Ini tidak mudah tergoda dan memiliki prinsip kuat. Kalau saya contohkan Bu Mega tadi, tidak pernah tergoda dan prinsipnya kuat. Digoda kiri, kanan, tidak pernah, maju terus. Maju terus, itu pelajaran yang luar biasa dari tingkat kesamudraan kita. Bapak Ibu, karena itulah optimalisasi potensi kekayaan, tradisi budaya, rasa-rasanya yang dilakukan oleh Bali. Saya juga belajar dari Bali, maka rasa-rasanya bisa kita tolong. Ada kawan-kawan saya dari Jawa Tengah ikut hadir, boleh berdiri? Nah ini sengaja saya ajak.
Jadi Pak Koster, nanti kawan-kawan saya ini yang saya minta untuk memfollow up setelah ini. Masing-masing sektor apa, taktik strateginya seperti apa, wujud konkretnya seperti apa. Maka kalau kita lihat bajunya, itu ada dan macam-macam itu. Itu antara lain ada yang modelnya ini Bu, yang samin Bu, hitam-hitam itu Bu, ya. Yang samin hitam-hitam diikat kepalanya saja seperti yang ada di Baduy gitu. Tapi mesti kita coba lestarikan. Makasih. Dan tentu saja Bapak Ibu, kolaborasi antar dua daerah inilah yang harapan kita bisa mensejahterakan masyarakat. Ada seninya, ada budayanya, ada pariwisatanya, ada ekonominya, yang basis dasar budayanya tidak boleh kita tinggalkan. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mengundang saya, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan bermanfaat untuk rakyat, bangsa, dan negara. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.